jadi pemain terbaik. Ini target Jens Raven bersama timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Manchester United saja ditahan calon bek timnas Indonesia, Miss Hilgers. Apalagi Bahrain dan China. Manajer timnas U20 Indonesia bongkar alasan mengejutkan Welber Jardim tak gabung di kualifikasi Piala Asia U20. Penyerang timnas U20 Indonesia, Jens Raven, berbicara soal target bersama Garuda Nusantara seusai menjadi pemain terbaik dalam laga melawan Maladewa. Timnas U20 Indonesia meraih kemenangan 4-0 atas Maladewa dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Pemain Dordrecht tersebut mencetak gol pada menit ke-66 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Jens Raven sebenarnya memiliki banyak peluang pada laga ini tetapi dia sempat mengalami kesulitan mencetak gol pada babak pertama. Namun, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut terus menyerang pertahanan Maladewa hingga akhirnya mencetak gol. Dia merasa puas dengan kemenangan timnas U20 Indonesia. Akan tetapi, Raven enggan tenggelam dalam euforia karena perjalanan tim merah putih masih panjang. Timnas U20 Indonesia masih memiliki 2 pertandingan lagi yakni melawan Timor Leste pada Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Kemudian laga pamungkas menghadapi Yaman pada tanggal 29 September tahun 2024. Dengan menyisakan 2 laga lagi, Jens Raven mengaku ingin bisa membawa timnas U20 Indonesia terus meraih kemenangan. Harapannya dengan begitu, Garuda Nusantara bisa mengamankan posisi puncak klasemen. Pasalnya, hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Untuk itu, agar tim asuhan Indra Syafri ini lolos ke putaran final, Jens Raven bertekad meraih kemenangan di setiap laga. Untuk 2 pertandingan berikutnya, sama seperti laga pertama dan tentu jika kami ingin lolos ke China di Februari, kami harus menjadi peringkat pertama di grup, ujar Jens Raven usai pertandingan. Menurutnya, setelah menyelesaikan pertandingan melawan Maladewa, tim Merah Putih harus tetap fokus menghadapi 2 laga sisa agar bisa aman nantinya. Untuk itu, dia pun langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi Timor Leste. Menurutnya, Timnas U20 Indonesia memang sebelumnya sudah bertemu dengan Timor Leste dan meraih kemenangan pada Piala AFF U19 2024. Akan tetapi, dia tak ingin menganggap remeh Timor Leste karena mereka telah mempersiapkan tim dengan baik. Timor Leste bahkan menjalani persiapan atau pemusatan latihan (PC) di Bali untuk menghadapi Garuda Nusantara. Saya pikir hal itu penting bagi kami, untuk fokus ke pertandingan per pertandingan, kata Raven. Jadi, hari ini Maladewa mendapatkan 3 poin. Sekarang pindah ke Timor Leste. Kami menghadapi mereka di Piala AFF. Kami menang dalam pertandingan itu. Tetapi kita juga tahu bahwa mereka ada pemusatan latihan di Bali dan telah bermain dalam beberapa pertandingan. Menurutnya, Timnas U20 Indonesia pun harus mempersiapkan diri dengan baik untuk melawan Timor Leste nantinya. Jika kita melihat mereka bermain hari ini melawan Yaman, saya pikir permainan mereka telah lebih berkembang. Mereka juga tahu bagaimana kami bermain. Jadi tim harus menganalisis mereka besok, jelas Raven. Saya pikir, sekali lagi, ini akan menjadi pertandingan yang bagus, pertandingan yang sulit, tegasnya. Jadi ya, kami fokus ke Timor Leste dan berharap mendapatkan 3 poin lagi. Setelah itu kami fokus ke Yaman untuk berharap menjadi peringkat pertama di grup, tuturnya. Manchester United saja ditahan calon bek timnas Indonesia, Miss Hilgers. Apalagi Bahrain dan China. Kamis tanggal 26 September tahun 2024 dini hari WIB. Miss Hilgers tampil sebagai starter saat FC Twente menantang Manchester United di matchday pertama Liga Eropa tahun 2024 sampai tahun 2025. Seperti biasa,
Bek 23 tahun itu ditempatkan sebagai bek tengah sebelah kanan dalam pola 4-2-3-1 racikan Joseph Austin. Sepanjang 90 menit pertandingan, Miss Hilgers tampil kukuh. Mengutip dari laman statistik Hoscoret, Miss Hilgers mencatatkan 3 tackle sukses, memenangkan 1 duel udara dan membuat umpan sukses sampai 92%. Hoscoret pun memberikan nilai 7,0 kepada Miss Hilgers. Dari 4 bek FC Twente yang turun sebagai starter, Miss Hilgers hanya kalah dari Bart van Rooij 7,7 dan mengungguli Max Bruns 6,2 dan Salah Eddin 6,5. Miss Hilgers bahkan mengungguli 2 bek Manchester United yang tampil sejak awal laga, yakni Lisandro Martinez 6,8 dan Diogo Dalot 6,2. Bagaimana dengan hasil akhir laga Manchester United vs FC Twente? Skor sama kuat 1-1. Manchester United unggul 1-0 lebih dulu lewat Christian Eriksen pada menit 35. FC Twente baru menyamakan kedudukan di menit 68 lewat sepakan kaki kiri Sam Lammers pada menit 68. Hasil ini positif bagi Miss Hilgers jelang membela timnas Indonesia. Sesuai jadwal, Miss Hilgers akan mengambil sumpah warga negara Indonesia (WNI) di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Den Haag, Belanda pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Setelah mengambil sumpah, Miss Hilgers bisa daftarkan untuk laga melawan Bahrain dan China. Mengingat batas pendaftaran pemain baru ditutup pada tanggal 3 Oktober tahun 2024. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Bahrain tanggal 10 Oktober tahun 2024 dan China tanggal 15 Oktober tahun 2024. Logikanya, Manchester United saja yang dihuni banyak pemain top seperti Alejandro Garnacho hingga Joshua Zirkzee dibuat tak berkutik oleh Miss Hilgers. Apalagi Bahrain dan China. Pencinta sepak bola tanah air berharap timnas Indonesia bisa menyapu bersih 2 laga tandang kontra Bahrain dan China dengan kemenangan. Manajer timnas U20 Indonesia bongkar alasan mengejutkan Welber Jardim tak gabung di kualifikasi Piala Asia U20. Manajer timnas U20 Indonesia, Ahmad Zaki Iskandar, membeberkan alasan dibalik tak bergabungnya Welber Jardim dengan skuad Garuda Nusantara di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Nama Welber Jardim akhir-akhir ini tengah ramai jadi bahan perbincangan. Hal ini karena Welber Jardim tak masuk dalam daftar 23 pemain timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Padahal, Garuda Nusantara yang bergabung dalam grup F tampil sebagai tim tuan rumah di Indonesia. Akan tetapi, Welber tak bisa bergabung memperkuat tim merah putih. Setelah nama Welber Jardim tak masuk dalam 23 nama yang dibawa untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini, situasi tersebut langsung jadi sorotan. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, sebelumnya mengaku bahwa pihaknya sebenarnya sudah menunggu Welber Jardim. PSSI bahkan sudah mengirim tiket pesawat untuk Welber Jardim agar terbang dari Brasil ke Indonesia. Tentu saja pemberian tiket ini dilakukan setelah klub yang menaungi Welber Jardim yakni Sao Paulo FC merestui sang pemain bergabung ke timnas U20 Indonesia. Namun, akhirnya pemain berusia 17 tahun tersebut tak kunjung bergabung dengan tim merah putih. Untuk itu, Indra Syafri akhirnya memilih mencoret Welber Jardim dan timnas U20 Indonesia pun beraksi tanpa sang pemain. Ahmad Zaki Iskandar selaku manajer tim akhirnya menjelaskan secara rinci soal alasan Welber akhirnya tak bergabung dan membela Garuda Nusantara di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Welber dari klub sudah diberikan izin dan dari PSSI sudah mengirim tiket, ujar Ahmad Zaki. Walaupun dari klubnya di sana mungkin jadwalnya cukup padat, Welber sudah diizinkan sebelumnya. Dalam penjelasan ini, Zaki juga mengungkapkan bahwa ibu Welber Jardim menginformasikan bahwa sang anak tak bisa bergabung ke timnas U20 Indonesia. Hal ini karena Sao Paulo FC memiliki jadwal yang padat sehingga Welber tetap memilih bertahan di Brasil. Karena tidak datang, orang tuanya lebih memilih Welber tetap di Brasil, kata Zaki. Buat kami tidak ada masalah karena masih ada pemain lain. Kalau dari informasi terakhir memang ibunya yang mengirim informasi bahwa Welber tidak berangkat, jelasnya.
Zaki menekankan bahwa sebenarnya Sao Paulo sudah melepas Welber ke timnas U20 Indonesia. Namun, akhirnya sang pemain tak bergabung dengan tim Merah Putih. PSSI pun tak ambil pusing terkait hal ini karena menurut Zaki, untuk pemain usia muda, masih ada nama yang lain. Dia menegaskan bahwa timnas U20 Indonesia yakin tim lebih besar daripada seorang pemain saja. Oleh karena itu, mereka tak mempermasalahkan pemain yang tak berkenan hadir. Pasalnya, ada beberapa pemain lain yang bisa mengisi posisi Welber Jardim. Buat kami tim ini lebih besar dari seorang pemain. Jadi kalau tidak berkenan hadir ya sudah. Kami masih banyak penggantinya, tegas Zaki. Lebih lanjut, saat ditanya apakah akan ada sanksi untuk Welber Jardim yang mangkir dari timnas U20 Indonesia ini, Zaki menekankan bahwa semua tetap tergantung dari pihak sang pemain sendiri. Ya tergantung dari pihak Welbernya saja, tuturnya.